Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini Bu Indah akan menerangkan tentang hukum bacaan tajwid, idhar, dan ikhfa, yaitu hukum bacaan non sukun. Mari kita simak tentang pengertian hukum bacaan tajwid ini. Untuk yang pertama, hukum bacaan tajwid, yaitu idhar. Idhar berarti jelas. Sedangkan idhar menurut hukum tajwid adalah apabila ada nun sukun atau tanwin, an, in, un, bertemu dengan huruf hijaiyah, alif, ka, kho, ain, goin, ha. Nah, di sini dengan cara membacanya adalah 1. Ketika nun sukun atau tanwin dibaca jelas tanpa dengung. Yang kedua, dalam membaca idhar tidak boleh berhenti atau seperti diwakafkan. Yang ketiga, dalam melafalkan nun sukun atau tanwin harus satu ketukan agar tidak memunculkan bacaan gunnah. Nah, selanjutnya kita simak contohnya. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Yang pertama yaitu adaban aliman. Nah, huruf ba berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah alif. Nah, alif itu termasuk hukum bacaan tajwid idhar. Nah, yang kedua contohnya yaitu alimun hakimun. Nah, mim berharokat dhammah tanwin bertemu dengan huruf kha. Nah, huruf kha ini juga termasuk huruf idhar. Nah, di bawahnya sudah ada contohnya yang termasuk hukum bacaan tajwid idhar. Yang kedua, hukum bacaan ikhfa. Ikhfa berarti samar-samar. Sedangkan ikhfa menurut hukum tajwid adalah apabila ada nun sukun atau tanwin, an, in, un, bertemu dengan huruf hijaiyah, ta, sa, jim, da, dha, yain, sin, shin, sod, do, to, do, fa, qaf, kaf. Nah, dengan cara membacanya yaitu 1. Suara nun sukun atau tanwin disamarkan. Samar artinya antara jelas dan mendengung. Yang kedua, disertai dengung dan ditekan selama 2 harokat. Nah, di sini udah ada contoh hukum bacaan ikhfa. Yang pertama yaitu wa antum. Nah, itu ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, huruf ta sendiri itu termasuk hukum bacaan ikhfa. Di situ sudah digarisbawahi, ya. Nah, yang kedua contohnya yaitu mangsakulat. Nah, itu ada hukum bacaan ikhfa terdapat pada nun sukun bertemu dengan huruf tsa. Nah, huruf tsa sendiri termasuk hukum bacaan ikhfa.
Nah, di bawahnya sudah ada lanjutan contohnya. Dibaca sendiri nggak ya? Bagaimana anak-anak? Udah jelas tentang apa itu idhar dan apa itu ikhfa? Di sini ada 5 pertanyaan. Coba nanti dibuat latihan, dijawab di buku tulis, dan tugasnya dikirim ke Bu Indah. Itu tadi materi yang dijelaskan Bu Indah, hukum non-sukun, idhar, dan ikhfa. Jangan lupa dipelajari, dibaca, didengarkan, dan dipahami. Pesan Bu Indah yaitu jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa sholat 5 waktu, tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita dapat belajar bertatap muka kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.